Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mula majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Yang pertamanya saya mewakili pihak Majlis Taklim An-Nur ini mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, khususnya kepada sahibus samahah, sahibul fadilah Dr. Alvian Iqbal, Dr. Alvian Iqbal atas kesudian bertandang ke UAE. Dan untuk makluman semua, Dr. Alvian merupakan teman rapat ataupun kawan baik kepada Sahibul Samahah Datuk Dr. Ahmad Al-Kiti. Alhamdulillah, kehadiran beliau di sini pun atas faktor beberapa urusan. Dan untuk pertemuan kita pada pagi ini selama 2 jam, insya-Allah kita akan membahaskan buku yang ditulis sendiri oleh Al-Fadhil Doktor bertajuk Solawat Nariyah, ataupun yang lebih famous di tempat kita dengan nama Selawat Tafrijiyah. Okey. Dan seingat saya masyarakat kita mungkin belum baru-baru saja Selawat Tafrijiyah itu famous di tempat kita. Seingat saya mungkin dalam tahun 2017 begitu, atas faktor dimasyhurkan oleh Syekh Nazrul Nasir berdasarkan bacaan beliau. So itu yang menjadi fenomena pada ketika itu. Dan Syekh Nazrul Nasir, wahwa min Al-Azhari. Nazrul Nasir. Nah. Syekh Nazrul Nasir anak murid kepada Syekh Ali Jumaah yang sekarang ni sedang berkhidmat di Kedah. Okey. So nanti akan dibahaskan selawat nariyah ini, siapakah yang mula mengasaskannya, apakah boleh kita membuat selawat yang tidak ada asal ataupun yang tidak ada datang daripada hadis Nabi SAW. Kemudian nanti di akhir nanti insya-Allah pihak doktor akan mengijazahkan pengamalan selawat tafrijiyah ataupun yang sekarang kita sebut sebagai selawat nariyah, dan dia ada pelbagai nama yang akan dijelaskan oleh Al-Fadhil Doktor, dan sama-samalah kita ambil manfaat. Dan sekiranya pihak tuan-tuan dan puan-puan ada sebarang pertanyaan, boleh bertanya di akhir-akhir nanti waktu di doktor memberi kelapangan untuk buka soalan, insya-Allah. Jadi tanpa membuang masa, saya mempersilakan Al-Fadhil Doktor Alvian untuk menyempurnakan majlis. Bismillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan, fi hadhil jami'ah wa fi hadzal masjid fawqana. Alhamdulillah. Hadzal makan al-mubarak wa fi yaum al-mubarak bal abrakul ayyam sayyidil ayyam. Alhamdulillah. Walladzi jama'ana fi hadzal makan al-mubarak fil waqt al-mubarak fi munasabah al-mubarakah. Ala wa hiya ad-dirasah awil bahas anis sholawat, anis sholah. Was sholawat jam'us sholah, as-sholawat. Wabil khusus fi sholat an-nariyah awit tafrijiyah. Alhamdulillah, hada ni'matun azimah min Allah. Walladzi harrakana al-dhahab aw al-maji' ila hadal makan li hadhil munasabah li hadal barnamaj walladzi yuwaffiquna walhamdulillah awalan wa akhiran zahiran wa batinan tamjidan wa ta'ziman syari'atan wa tariqatan wa haqiqatan. Alhamdulillah. Wa thaniyan nusalli wa nusallim ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa sanadina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khairil bariyah, khair khalqillah, khair ibadillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'du.
Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa'. Alhamdulillah, saya senang sekali di sini. Ana sa'idun jiddan, ana farihun jiddan an akuna ma'akum. Saya senang sekali bersama teman-teman sekalian. Kita bisa bertatap muka, bermuwajahah. Hal ana atakalam bil Arabiyah wala bi Indonesia. Ida takallamtu bi lugha Indonesia, ana akhaf antum la tafhamuna ma takallamtu. Idan mungkin saya ukhallid yani. Will mix my speech ya. Insyaallah. Taib. Tidak, nanti kalau dia tidak paham tanya ya. Apa itu maksudnya mungkin bahasa Indonesia ya. Taib. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih pertama kali kepada sahabat saya, guru saya, Datuk Dr. Muhammad Aiman Al-Lakiti. Saya berterima kasih, berkat beliau kita bisa hadir di sini. Beliau yang merancang ya. Huwaladzi yumahid wa yuratib hadzal barnamaj. Wa ana ashkuruhu syukran jazilan wa jazahullah anna khairal jaza. Beliau seorang yang luar biasa ya, rajul thayyib wa alim, allamah. Alhamdulillah. Dulu belajar bersama saya di Maghribi di Maroko. Alhamdulillah. Kita bertemu kembali, beliau menjadi pembentang ya atau pensyarah di sini atau dosen. Saya juga jadi dosen di Indonesia di UIN atau UIN, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah di Jakarta. Alhamdulillah kita sama-sama berkhidmah untuk umat di luar, di kampus kita sebagai akademisi, sebagai akademi. Alhamdulillah. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir di sini, wabil khusus kepada Matan ya. Matan itu apa, singkatan dari apa? Oh ini Majlis Ta'lim An-Nur, Majlis Ta'lim An-Nur, Matan. Matan wala mantan? Tadi mantan. Araf tu mantan. Mantan jadi bekas ya. Mantan. Di Indonesia itu kalau udah mantan konotasinya yani bimasa berarti mantan pacar yani. Al-mahbuba mantan yani. Mahbuba as-sabiqah mantan. Allah, mantan as-sabiq yani. Awasabiqah. Majelis Ta'lim An-Nur, adab ilmu khidmat. Baik. Ya kita doakan semoga Matan ini terus eksis ya. Sehingga bisa menebarkan ilmu kepada kita. Baik. Terkadang majelis-majelis yang seperti ini itu terkadang lebih berkah terkadang dibanding di kelas-kelas yang sifatnya formal ya. Terkadang karena kita tidak ada beban, kemudian kita datang dengan niat yang ikhlas sehingga ilmu yang masuk itu ya bermanfaat dibanding kita masuk karena biar ujiannya lulus ya, kita jadi beban dan sebagainya gitu ya. Nah, jadi banyak niat yang mungkin kurang ikhlas seperti itu ya. Allah. Taib. Sama dengan jami dan jamiah ya. Ada Jami'ah Al-Azhar, ada Jami' Al-Azhar ya. Terkadang ya ada halakoh-halakoh di Jami' Al-Azhar itu yang lebih bermanfaat. Kenapa? Karena kita datang dengan ikhlas, dengan tidak ada beban gitu niatnya. Kalau di Jami'ah mungkin kita mau dapat ijazah atau dapat sertifikatnya, dapat syahadah. Jadi niatnya sudah tidak mi'ah fil mi'ah lillah, tapi li syahadah, li naili syahadah. Wallah, hada huwa. Taib. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita masuk ke sholawat nariyah atau selawat nariyah. Ya. Ini di Ustadz yang Ustadz pegang itu cetakan keberapa? 1 apa 2? Cetakan 1. Cetakan pertama. Ya. Ini sudah cetakan kelima, jadi warnanya hijau. Nah, sudah ada di sini bestseller. Nah, ini sudah cetakan kelima, warnanya hijau. Ya. Dan ada beberapa tambahan. Ya, fihi ziyadat maklumat, ziyadah maklumat muhimmah wal mufidah.
Jadi di sana ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Di sini sudah dijawab. Alhamdulillah di sini ya. Dan ada beberapa tambahan seperti ya tawasul bil anbiya wal mursalin dari Habib Umar contohnya. Di dalam maulid beliau Hadiah Ulami saya masukkan di sini. Artinya ulama mulai zaman dahulu, zaman sahabat sampai sekarang semuanya bertawasul dengan nabi dan rasul. Ya, ulama semua ulama. Ya, artinya ulama ahlus sunnah wal jamaah, ya, aglabuhum wa jumhuruhum, ya, bal kulluhum ahlus sunnah wal jamaah. Anak kultu ahlus sunnah wal jamaah. Ya. La ghairuha, ya. La ghairuhum. Amma ghairuhum mungkin al-wahabiyah atau salafiyah mungkin, nah, laisa mungkin, ya, balhum yarfuduna menolak adanya tawasul dengan anbiya wal mursalin, ya. Balhum qalu musyrik man tawassala bil anbiya wal mursalin wal auliya wassalihin fahuwa musyrik, ya, musyrik ada. Wa jika memang itu musyrik, maka ulama-ulama semua termasuk sampai ke sahabat musyrik semua. Nah, ini tak mungkin, ini tidak mustahil, ya, mustahil. Jadi perkara atau urusan al-mushkilah allati taduru bainana ka ahli sunnah wal jamaah wa bainahum as-salafiyin au wahabiyin fi hadal amr ma yata'allaq ma yakhussu at-tawassul bil anbiya au bisalihin wal auliya. Muskilahnya di sana. Jadi kalau ada orang yang tidak setuju dengan sunnah itu, masalahnya adalah tawassul dengan para nabi yang sudah wafat, ya. Jawabannya bagaimana? Boleh, dalilnya ada di sini. Boleh, ya. Ulama bertawassul, ya, atau dengan para aulia, para anbiya dan mursalin. Dan dalilnya di Quran ada, di hadis ada, ya. Ada, ya. Taib. Alhamdulillah. Nah, di buku ini, ya, saya sampaikan ada berapa bab? Ada 9, ya. Ada 9 bab. Bab yang pertama sejarah sholawat nariyah, ya, tarikh sholawat nariyah atau sholawat tafrijiyah. Tarikhnya di sini ada nas sholawat nariyah, kemudian latinnya, terjemahnya. Nah, di yang sebelumnya tak ada itu teks. Nah, karena ada beberapa pembaca yang tak tahu bahasa Arab di Indonesia. Ustadz, tolong tulis teksnya, saya tidak tahu tidak tahu sholat nariyah. Jadi tolong tulis Arabnya, Latinnya dan terjemahnya. Nah, di sini ada sekarang udah. Jadi bagi orang awam yang tak pandai, ya, tidak pintar seperti antum ini kan udah luar biasa, ya, ustadz ustadzah, ya. Nah, bagi mereka yang awam kan tidak tahu lah, perlu adanya teks Arabnya, Latinnya dan terjemahnya. Baru kemudian ada nama-nama sholawat nariyah. Jadi sholawat nariyah itu banyak namanya dan berbeda-beda. Kalau di Malaysia selawat tafrijiyah, ya. Kalau di Indonesia nariyah atau munfarijah atau kamilah, selawat kamilah. Ada 9 nama, ya. Di halaman 3 itu, ya. Ada yang luar biasa itu nama yang diberikan oleh para aulia. Para aulia, para wali Allah itu memberi nama panjang namanya, ya. Namanya Miftah. Di sini halaman 3. Nah, di sini bentar. Ahlan wa sahlan. Miftah al-Kanzil Muhit Linaili Muradil Abid. Ini nama lainnya yang diberikan, dibuat, diasas oleh para aulia namanya. Miftah itu artinya kunci, key, ya. Sarut, kata orang Maroko sarut, orang Maghribi bilangnya sarut, itu bahasa Amiyah. Sarut itu miftah. Kalau orang Prancis bilangnya la clé, ya. Miftah al-Kanzil Muhit. Kanz itu artinya harta karun, harta berharga, ya. Al-Kanz, kunuz namanya. Al-Kanzil Muhit. Muhit artinya yang banyak, yang ramai. Linaili muradil abid, untuk mendapatkan, li husul, linail, ya. Murad bermakna murad, keinginan, ya. Murad al-abid, hamba.
Ini ada dalam kitab Khawsul Asrar halaman 179. Ini nama sholawat yang diasas, yang dibuat allati sammaha al-awliya was-salihun. Hum sammaha ay sammaha hadi shalah bi salat miftahil kanzil muhit li naili muradil abid. Panjang sekali namanya ya. Selain itu ada nama lagi selawat taziyah. Nisbatan ila Madinah, makan alladzi wulida fihi muallifuha. Muallif hadas sholawat. Ini ada kota di Maghribi namanya Taza. Nah, di sana dilahirkan wulida fihi al-muallif. Siapa muallifnya? Nanti kita bahas ya. Yang as-sahul aqwal adalah Syekh Ibrahim. Syekh Ibrahim At-Tazi. Abdul Wahab juga ada. Abdul Wahab ini versi dari Abuya, Said Muhammad Alwi Al-Maliki, Mekah sana, Rusaifah. Beliau mengatakan muallifnya Syekh Abdul Wahab At-Tazi. Ya. At-Tazi. Kalau versi Syekh Ali Jum'ah, Ahmad At-Tazi. Kalau versi ulama Maghribi, Ibrahim. Di antaranya Al-Muhaddis, As-Sufi, Syekh Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Gumari. Beliau mengatakan ya, pengarangnya, muallifnya adalah Syekh Ibrahim At-Tazi. Termasuk juga seorang mu'arrikh, adib Maroko namanya Abdullah bin Genun. Seorang sejarawan itu juga mengatakan pengarangnya adalah Ibrahim At-Tazi. Dalam kitabnya An-Nubu Al-Maghribi namanya. An-Nubu Al-Maghribi. Jadi pengarangnya adalah Syekh Ibrahim At-Tazi. Ada juga yang menamakan dengan sholawat Tafrijiyah Qurtubiyah. Tafrijiyah Qurtubiyah. Baik. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Banyak namanya. Ada kaidah dalam bahasa Arab itu, hunaka qaidah fi lughah al-arabiyyah wa fi taqalid fi saqafah al-arabiyyah, kasratul asma dalatun ala syarafil musamma. Hadil qaidah. Ini ada dalam kitab Al-Itqan karya Imam Suyuti. Ya, kasratul asma, banyaknya nama, dalatun au tadullu ala syarafi al-musamma. Jadi kalau ada seseorang panggilannya banyak, itu menunjukkan orang itu mulia. Orang itu sesuatu mulia. Kita kalau punya teman atau punya guru panggilannya banyak, yang namanya banyak, itu berarti mulia orang itu. Jadi salawat nariyah ada 7 ya, ada 7 nama. Sama dengan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu banyak namanya. Ada berapa nama surat Al-Fatihah? Nah, ini buku terbaru saya ini. Ini buku terbaru saya tentang Suratul Fatihah, keistimewaan dan khasiatnya. Ini buku terbaru saya bukan setelah ini. Jadi setelah buku ini saya ada buku tentang tasawuf. Saya tak bawa, habis bukunya. Tasawuf transformatif. Baru setelah itu ini terbit. Al-Fatihah. Modelnya, manhajnya hampir sama dengan sholawat nariyah ya. Sanadnya, terus kemudian seterusnya ya. Tafsir singkat ada di sini. Tafsir mukhtasar ada di sini juga. Asbabun nuzul juga ada. Termasuk nama-nama Al-Fatihah itu banyak. Yang ibu-ibu tahu apa, bapak-bapak tahu? Al-Fatihah. Hah? Ummul kitab. Mada al-akhar? Ismul akhar mada? Udhkuru. Ummul kitab apa lagi? Asabul mathani. Baru 2. Yang ketiga. Al-Fatihah ini punya nama sampai 25 nama. 25. Wah, Masya Allah banyak. Itu ada dalam Al-Itqan ada. Ya. Bid'un wa ishrina. Imam Suyuti bilang bid'un wa ishrina isman. Jadi yang menemukan nama sampai 25 itu Imam Suyuti. Kata Imam Suyuti, belum ada ulama sebelum saya yang mendapatkan nama sampai 25. Kata beliau. Beliau pede beliau ya. Tahu pede itu percaya diri. Ya. Trust in self ya, atau siqatu bin nafsi ya. Confidence ya, Pak, confident. Imam Suyuti itu confident, orang alim. Baru 2, ada 3 apa? Apa lagi? Ummul Quran sudah.
Bermasani Ummul Kitab, ya, Fatihatul Kitab, ya. Jadi ada Al-Fatihah, ada Fatihatul Kitab juga ada. Itu di hadis ada disebutkan. Man shalla wa lam yaqra bi Fatihatil Kitab fahuwa khidaj kama qala Rasul. Siapa yang sholat ya enggak baca Al-Fatihah maka khidaj, kurang. Orang sholat dia tak baca Al-Fatihah fahuwa khidaj. Bi ummil kitab ya. Ada lagi, apa lagi? Al-Fatihah banyak namanya. Ada lagi namanya Asy-Syafiyah, penyembuh. Al-Kafiyah, pencukup. Al-Wafiyah, nama lainnya Al-Fatihah itu. Ada lagi Asy-Syifa. Jadi tadi kan Syafiyah, ini Asy-Syifa, obat. Banyak masih lama. Ada lagi Alhamdu, Al-Qusra. Alhamdu yang paling pendek. Jadi ada di Quran itu surat yang didahului dengan Alhamdu. Ada 5. Al-Fatihah yang paling pendek. Alhamdu al-ula. Alhamdu yang pertama itu Alhamdulillah surat Al-Fatihah. Di antaranya lain tuh apa? Fatir, ya, Al-Kahf ya. Itu di Alhamdu, Al-Kahf itu. Fatir, Saba, Al-An'am. Al-Kahf itu apa? Al-Kahf. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu aywaja. Alhamdu itu panjang itu. Saba juga Alhamdu, Fatir juga. Ada 5. Yang paling awal Alhamdulillah Al-Fatihah, yang paling pendek juga Alhamdulillah. Ya, maka disebut namanya Alhamdu al-Qusra, Alhamdu al-Ula. Qusra artinya pendek ya. Jadi kata qasira, Qusra, kabira, kubro. Taib. Alhamdulillah. Ya, Al-Fatihah itu banyak namanya. Ada di buku saya disebutkannya. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Taib. Selanjutnya sejarah lahirnya. Bagaimana kemudian sholat hari ini lahir? Ada sejarahnya di sini ya. Disebutkan. Alhamdulillah. Sejarahnya ini ada dalam kitab An-Najmus Saqib. Ya, kitab yang ini kitabnya langka, ya, nadir. Ya, An-Najmus Saqib. Fima li auliya'illahi min mafakhiril manaqib. Ya, buku tentang biografi ya, manaqib atau tarojim para ulama. Para ulama. Di antaranya adalah disebutkan adalah pengarang atau musannif sholawat nariyah, ya, yaitu Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Ali At-Tazi yang wafat pada tahun 866 Hijriah. 866 Hijriah. Taib. La ilaha illallah. Syekh Ibrahim At-Tazi. Pengarang kitab An-Najmus Saqib itu namanya Ibnu Sa'd ya. Ibnu Sa'd. Ibnu Sa'd ini punya sebutkan di sini. Nih. Pengarangnya Ibnu Sa'd An-Najmus Saqib. Ini, saya bacakan ya. Ini sejarahnya saya bacakan dari kitabnya langsung. An-Najmus Saqib. La ilaha illallah. Ini kata Ibnu Sa'd. Ibnu Sa'd ini yang musannif kitab An-Najmus Saqib. Wal naqtasir ala hadhil jumlati min akhbari sayyidi Ibrahim rahimahullah wa fawaidihi. Wa in fatatni barakatul liqahi falam yafutni ya. Falam yafutuni salihu du'aihi. Fata yafutu. Jadi yang dibuang wawunya. Fata yafutu. Jadi falam yafutuni salihu du'aihi. Kana yaktubu li walidi wa yusallimu alayya wa yad'uli bima arju qabulahu bi fadli wa ta'ala wa rahmati. Wa kana fi sadri maktubi al-mubarak li walidi alhamdulillah Allahumma sholli sholatan kamilah ila akhirih. Ya. Jadi Ibnu Sa'd ini menulis buku biografi, menulis ya yu'allif kitab
kitaban fi tarajimil ulama. Di antaranya gurunya, yaitu Syekh Ibrahim At-Tazi. Nah, ceritanya Ibnu Saud ini ya, diajak sama Walid, sama gurunya, ya. Walid ya, bukan Walid Nak Dewi, bukan. Walid bener, Walid artinya guru ya, apa orang tua. Ya. Lah, Walidnya ini ngajak, ya waladi, ya bunaya, saya nak pergi ke Syekh Ibrahim. Ya, dari Maroko, dari Maghribi ke Aljazair di Wahran. Karena Syekh Ibrahim ini duduk di Wahran. Jadi dari Taza beliau ke Masyrik, ke Mekah, Madinah, kemudian pulang. Ketika nak pulang ke Taza, tak boleh sama gurunya. Ya, Syekh namanya Al-Hawari namanya. Syekh Al-Hawari. Kamu duduk di sini saja. Ya. Jadi wakilnya, jadi naibnya Syekh Al-Hawari. Duduk sampai Syekh Hawari wafat. Nah, kemudian beliau yang menggantikan menjadi apa istilahnya itu? Ya naib, penggantinya, khalifahnya Syekh Al-Hawari. Lah, kemudian kembali lagi tadi, walidnya tadi mengajak Ibnu Saud. Ibnu Saud, ikut saya nak ketemu, nak ziarah, nak bertemu, ya visit ke Syekh Ibrahim At-Tazi. Nah, Ibnu Saud tidak ikut, tidak tahu kenapa ya, tak tahu kenapa dia tak mau ikut, tak nak ikut ayahnya visit atau bertemu dengan Syekh Ibrahim. Tapi anaknya pesan, Ibnu Saud pesan, Abi, walidi, saya tolong sampaikan salam saya. Balik salami ala Syekh Ibrahim At-Tazi. Ana la adhab ma'akum ya Abi, walakin balik salami ilaih. Taib. Nah, sesampai indah mawasala, sampai di depan Syekh Ibrahim, disampaikanlah, waladi, anakku, yusallim alik. Jawabannya Syekh Ibrahim apa? Jawabannya adalah ditulis, ya, menulis satu sholawat. Nah, itu sholawatnya sholawat tafrijiyah, ya. Ini kana yaktub li walidi, ya. Kana yaktub li walidi wa yusallim alayya. Jadi salamnya itu, ya, balik salamnya itu dengan tulisan. Wayad uli, dan mendoakan saya. Bima arju qabulu, yang saya harapkan doa itu qabul, diterima oleh Allah. Wa kana fi sadri maktubina, di awal tulisan itu adalah alhamdulillah pertama. Alhamdulillah, baru salawat. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala nabiyyin. Ini ya, salawat yang asalnya itu bukan ala sayyidina, tapi ala nabiyyin. Nah, kalau yang sekarang yang famous kan ala sayyidina Muhammadinil ladzi. Ya. Kalau di sini ala nabiyyin tanhallu bihi. Alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil raqaib wa husul khawatim, tak ada. Nah, langsung wa yustasqal ghamamu biwajhihi. Al-Karimnya tak ada. Wa ala alihi wa sahbihi. Ini versi orang-orang Maghribi kebanyakan mengamalkan ini. Di antaranya Syekh Abdullah Al-Ghumari, kemudian Syekh Abdul Mun'im, ya, keturunannya. Syekh Abdul Mun'im ini putranya Syekh Abdul Aziz. Abdul Mun'im bin Abdul Aziz. Ya. Jadi Syekh Abdullah itu pamannya, ya. Karena kakak daripada Syekh Abdul Aziz, ya. Abdul Aziz Al-Ghumari. Nah, sekarang ada itu. Dia sering ke sini kan, Nusantara, ke Malaysia, ke Indonesia. Syekh Dr. Abdul Mun'im bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari. Nah, itu sejarahnya, ya, sejarahnya. Jadi kita kalau diajak orang tua, ya, ke orang soleh, ikut ya. Kalau tak bisa ikut karena mungkin sakit atau sibuk, salam aja, ya. Salam ke, ya. Diajak misalnya, ikut saya mana? Ketemu sama Dr. Aiman. Wah, saya tak bisa, ini kurang sehat. Udah salam aja, salam, ya. Salam, mintakan doa buat saya. Itu. Jadi ini tradisi, ya. Di taklid soleh, taklid thayyib, jayyid. Jadi kalau kita diajak orang tua atau kita sebagai orang tua, datanglah, ya, jenguk, ya, atau datang visit ke orang-orang soleh, minta doanya mereka, ya. Duduk sama orang soleh bagus,
mujalatus sholihin dawaun. Ya, duduk sama orang, ya berkumpul dengan orang soleh itu obat, ya, obat. Kita akan dapat nasihat, dapat doa, terkadang dapat duit juga itu, kasih duit, dikasih makan ya ke orang soleh itu, masya Allah ya. Itu orang soleh, dapat ilmu, dapat makan, masya Allah, orang soleh. Taib. Alhamdulillah. Nah, baru kita masuk ke pengarangnya. Siapa pengarangnya? Ada 3 di sini ya. Kalau dalam kitab Al-Hujjat Al-Bayyinah karya Syekh Abdul Al-Gumari, disebutkan adalah Syekh Ibrahim, ya, Syekh Ibrahim At-Tazi dalam kitab Al-Hujjat Al-Bayyinah. Taib. Kalau di sana tidak disebutkan di buku yang pertama, kalau di sini yang kedua sudah disebutkan. Ya. Taib. Terkait Syahli Juma itu ya ternyata yang saya dapatkan dalam kitab Aurat At-Tariqah As-Siddiqiyah Asyadiliyah. Jadi Syahli Juma itu sebenarnya adalah muridnya Syekh Abdullah. Ya, tarikannya Siddiqiyah. Ya. Nisbat ila Abdullah bin Siddiq. Abdullah bin Siddiq itu Syadili, ya. Syadili. Jadi Syadiliyah. Ya, beliau punya kitab Aurat tipis kecil namanya Aurat Tariqah As-Siddiqiyah Asyadiliyah Wadkaruha, halaman 26. Beliau menukil, ya, huwa naqala kalam Imam Al-Harushi. Tak ada di buku itu, tak ada. Di sini ada. Qala Al-Harushi tunsabu salatu taziyah awin nariyah lil arif billah Sidi Ibrahim At-Tazi. Ya, jadi ya ternyata Syekh Juma tak benar mengatakan itu ya, yang Ahmad, yani Ahmad At-Tazi, yang betul adalah Syekh Ibrahim At-Tazi. Wa tu'rafu fil maghribi salat taziyah, di maghribi dikenal dengan salat taziyah. Wa hiya minnas shalawatil kawamil, salawat yang sempurna. Wa minal ma'ruf al masyhur al mutadawal bainan nas anna man dzakaraha arba'ata alaf fi marratin yas'alullah hajatu illa qudiyat kainatun makanat. Jadi disebutkan, dan ini sudah viral, sudah apa istilahnya itu, meletup kata orang sini ya. Meletup, viral. Viral kalau orang bisa bilangnya viral, di sini viral ya Inggrisnya. Siapa yang baca 4.000 kali, hajatnya insya Allah akan dikabul oleh Allah SWT ya. Sebenarnya bukan 4.000, 4.444 ya. Tuh. Wahiyya minal mujarrabat. Ini sudah dilakukan eksperimen, sudah dicoba ya. Orang kalau baca 4.444 kali itu hajatnya dikabul. Tapi capek ya. Capek 4.000 itu. Dari mungkin habis maghrib, ba'da maghrib sampai jam 3 malam itu. Habisnya. Apalagi kalau nggak lancar ya. Kalau lancar mungkin ya sampai jam 1 ya. Fi majlisin wahid. Taib. Ya Allah. Pertanyaannya kenapa disebut nama Naria? Nah, kata orang Wahabi, wah itu Naria berarti neraka, selawat neraka. Siapa yang baca masuk neraka? Lah, bukan itu. Itu namanya underestimate namanya. Tak suka sama kita ya. Karena tak suka karena ada tawasulnya ya. Alladzi tanhallu bihi uqat, yang mana masalah-masalah ya, the complicated problems itu bisa diselesaikan dengan sholawat Naria, dengan berkahnya Nabi Muhammad SAW. Alladzi tanhallu bihi uqat, bihi artinya bi Muhammadin ya. Kita bertawasul ya, karena tak suka dengan tawasul, Naria neraka artinya. Enggak. Nah, di sini disebutkan li suratil ijabah biha, karena orang yang punya hajat dengan baca sholat Naria 4.444 kali itu cepat dikabul, cepat diterima ya. Diijabah, mustajab ya. Du'auhu mustajab. Kenapa? Kama ta'malun naru bil hashim, sebagaimana nar, api. Nar itu kan api, bukan neraka, asalnya api. Seperti bagaimana api itu memakan ya. Ta'kulu al-hashim. Al-hashim ini kayu bakar ya. Tahu kayu bakar? Kayu ya. Kalau kayu kena api, jangankan kayu, karpet, besi, tembok kalau kena api habis. Hebatnya api cepat ya. Kalau orang Indonesia bilangnya si jago merah. Si jago merah ya. Jago merah itu artinya nar. Lah, jadi diserupakan sholat Nariyah ini dengan api. Kenapa? Karena saking, kata orang Jawa itu, orang Indonesia itu saking itu apa ya? Apa saking di sini orang Malaysia bilang? Ya, saking itu ya karena ya li ajli suratil ijabah. Li ajli karena saking cepatnya
cepatnya permintaan kita diterima oleh Allah SWT. Kalau kita sebagaimana cepatnya api memakan ta'malu atau ta'kulu al-hashim. Al-hashim artinya ya kayu atau tumbuhan kering. Allah. Ini jadi as-sahul aqwal Syekh Ibrahim At-Tazi ya. Kalau Abuya Syekh Abdul Wahab At-Tazi. Abdul Wahab At-Tazi dua abad setelahnya ya. Mi'aten sana ba'da Syekh Ibrahim At-Tazi ya. Baik. Nah, Syekh At-Tazi meninggal tahun 866 tadi ya, atau 1462 Masehi. 1462 Masehi. Baik. Alhamdulillah. Nah, saya bacakan sekarang kalam dari Syekh Abdul Al-Gumari. Syekh Abdullah berkata dalam kitab Al-Hujjat Al-Bayinat fi Isbatil Karamat. Hujjat artinya hujjah-hujjah, argumentasi. Ya. Al-Bayinat yang jelas. Fi terkait tentang fi Isbatil Karamah, adanya karomah. Karomah itu ada. Halaman 150. Akhada As-Sanusi. Imam As-Sanusi, pengarang kitab apa itu? Umul Barohin. Ya. Oh, taib. Aqidah Al-Kubra, Al-Wusta, Al-Sugra, ada Sugra dan seterusnya. Jadi yang ngarang Umul Barohin itu muridnya Syekh Ibrahim. Ya, muridnya daripada Syekh Ibrahim. Akhada Sanusi, Imam Sanusi mengambil at-tariqah, mengambil tariqah jalan anil Imam Al-Allam Al-Qutb, dari Imam Al-Allamah yang sangat alim. Ya, sigat mubalaghah allamah. Kalau alim biasa, kalau allamah luar biasa. Al-Qutb Al-Kabir. Ya, kutub wali kutub Al-Kabir yang besar. Abi Salim. Ya. Beliau itu punya nama bukan lakob, kunyah. Nama yang didahulukan menggunakan kata abun atau umum namanya lakob kunyah, afwan. Kunyah. Abu Hurairah ya. Ummu Sulaim dan seterusnya. Ya, beliau punya dua kunyah, Abu Salim dan Abu Ishaq. Abu Salim atau Abu Ishaq. Nama aslinya siapa? Isim saksinya, isim alamnya Ibrahim bin Muhammad bin Ali At-Tazi. Ibrahim bin Muhammad bin Ali At-Tazi. Mengambil thariqah bisanadihi dengan sanadnya ila Syekh Abi Madian. Nah, Syekh Ibrahim mengambil sanadnya dari Syekh Abi Madian. Wa huwa sahibus salat taziyah. Syekh Ibrahim adalah sahib, owner, ya, pemilik salat taziyah al-masyhura yang terkenal fi Misr bin Nariyah. Di Mesir terkenal dengan Nariyah. Jadi di Indonesia terkenal Nariyah kenapa? Karena ramai orang belajar di Mesir. Zaman dulu sedikit yang ke Maghrib itu sedikit sekali karena jauh Maghrib itu. Saya waktu 2010 di ke Maghribi itu pelajar Indonesia hanya 30. Se-Maghrib itu cuma 30. Dikit. Ya, sekarang lumayan udah agak banyak sekarang. Zaman saya dulu 2010 dikit, cuma 30 orang, dikit. Subhanallah. Karena saking jauhnya ya, minal masyriq ilal maghrib, Masya Allah. Idza dhahabna ilal maghrib minal masyriq, minal Malaysia atau Indonesia, ka'annana nusafir nisfal alam. Udah separuh alam itu. Kalau kita ke barat lagi, kita menyeberangi na'buru al-bahrul muhit. Ini samudra Atlantik. Nah, setelah samudra Atlantik ada nanti benua Amerika. Nah, kalau dari benua Amerika ke barat lagi, ketemulah dengan samudra Pasifik. Nah, setelah Pasifik, ketemulah dengan Indonesia atau Malaysia. Ya, udah, itu around the world namanya sudah. Ya, around the world. Ya, nusafir fil alam kulli. Ya. Masya Allah. La ilaha illallah. Taib. Ya, jadi di Mesir itu dikenal dengan Nariyah. Pelajar-pelajar ya, tolaba dari Indonesia ya, atau dari Malaysia yang di sana pulang, mengamalkan tuh, ada sholawat bagus, namanya sholawat Nariyah. Ya, taib. Atau tafrijiyah. Wahia, ini kemudian beliau menyebutkan sigotnya. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tawan ala nabiyyin. Nah, itu. Ala nabiyyin. Ya. Yang populer sekarang, yang famous ya, ala sayyidina Muhammadinil ladzi. Ya. Taib. Tanhalu bil qatam farijul qurata bil hawaij wa tunalu bil ghaib wa husnul khawatim ya. Wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam. Biwajhil karim. Taib. Wa ala ali wa sahbihi ya. Wa ala ali wa sahbihi titik.
nuqtah. Yang sekarang famous ada tambahannya wala alihi washabihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Itu tambahan. Siapa yang menambahi? Nanti ada di buku sini ya. Baik. Tuwfiya sanata sittin wa sittina wa thamani mi'ah. Meninggal beliau tahun 866 ya. 66 ya. 866. Taib. Atala Abu Abdillah. Ini dari beliau ini kemudian saya bisa menemukan sumber informasi dari kitab beliau ini. Atala Abu Abdillah membahas dengan panjang lebar. Ya. Abu Abdillah, ya, ulama namanya Abu Abdillah Ibnu Sa'ad atau lebih dikenal dengan Ibnu Sa'ad. Sa'ad Ain Dal Ibnu Sa'ad. Mengulas banyak tarjamah terkait dengan biografinya fin Najmis Saqib dalam kitab An-Najmis Saqib. Ya. Setelah itu saya cari ini di perpustakaan. Saya ana dhahabtu ila maktabah ya, allati tuba'u fiha al-kutub fil maktabah fi Ribat fi asimatil Maghrib yani Ribat. Fi maktabah Darul Aman. Nah, cari itu. Datang ke penjaganya di depan hasub, depan laptopnya, tolong carikan kitab An-Najmus Saqib. Dia ketik, ada. Oh, alhamdulillah, saya senang sekali. Yang saya cari dapat. Ternyata baru ditahqiq gitu. Jadi karena hadal kitab makhtuton ya, fil maktabah summa tubi'a muakharon fi alfen wa samania wala fi alfen wa samania. Wa dzakara jumalan min ahwalihi wa karamatihi. Ya, di dalam kitab ini disebutkan dalam biografi Syekh Ibrahim tentang ahwal, tentang karomahnya, tentang guru-gurunya, wa rihlah ilmiahnya disebutkan. Kama dzakara sebagaimana juga disebutkan oleh Imam At-Tumbukti. Ya, ada ulama dari Tumbuktu, dari Afrika itu, ya. Dari selatan dari Maghribi ada kota Islam namanya Tumbuktu ya. Itu ada ulama besar di sana juga menulis nama kitabnya apa itu di sini? Nailul Ibtihad bukan. Imam Ahmad At-Tumbukti namanya. Itu juga menyebutkan tentang biografi Syekh Ibrahim At-Tazi. Baik. Taib. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Ini terkait dengan muallifnya, ya, muallifnya. Taib. Kalau Abu Yazid Muhammad menyebutkan muallifnya adalah Syekh Abdul Wahab At-Tazi dalam kitab Al-Majmu'ah Al-Mubarakah. Taib. Alhamdulillah. Sini masih banyak terkait dengan biografinya, bisa dibaca nanti beliau, guru-gurunya siapa, ya, murid-muridnya siapa ada di sini. Di antaranya muridnya yang paling terkenal lah tadi Syekh Imam As-Sanusi. Imam As-Sanusi. Taib. Alhamdulillah, jam berapa sudah? Jadi jam 11. Oh, 2 menit lagi. Taib. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Terkait dengan khasiatnya, tadi ya saya sampaikan, ini silakan diamalkan setelah sholat dibaca 11 kali. Ya. Ini bukan dari karangan saya, bukan. Ini dari ulama ya, yang menulis kitab Khazinatul Asrar. Yang menulis ini seorang keturunan Nabi, namanya Muhammad Haqi An-Nazili, seorang ahli tafsir, sufi, berkebangsaan Turki beliau. Muhammad Haqi An-Nazili atau Imam An-Nazili. Beliau dalam kitabnya menyebutkan ya mujarrobat, ini mujarrobat. Mujarrobat. Siapa yang baca 11 ya, setelah sholat insya Allah rezekinya tidak akan pernah putus. Ya, seakan-akan ya rezeki dari langit itu kebuka, rezeki dari bumi
memancar. Ya. Itu buka. Orang yang mengamalkan 11 kali setelah sholat. Nah minimal alal aqol sehari semalam. Kalau sibuk sehari semalam 11. Jangan pernah lepas dari sholat nariyah 11 kali. Kalau bisa ya setelah sholat baca 11 kali. Subuh 11, duhur dan seterusnya sampai isya 11. Baik. Kalau punya hajat besar, hajat mendesak, itu baca 4.444. Banyak Ustaz. Ya, kurang turun berapa? 1.000. Banyak Ustaz. Nah, turun lagi lah. Nah, tak bisa. Nawar dia, suka nawar. Ya. Turun lagi tak apa-apa ya. 313 jumlah pasukan Badar 313. Boleh ya. 313. Banyak Ustaz ya, ada 100 ya. Baik. Itu ya. Masih 100 masih Ustaz. Tidak, turun lagi ya. 41. Ya. 41. Baca 41. 11. Banyak Ustaz. Enggak banyak, malas saja. Ya, enggak banyak, malas kamu baca ya. 11 kok banyak ya. Malas ya. Jadi memang sholawat ini luar biasa kata Nabi itu. Khasiatnya banyak, fadilahnya banyak. Kalau kita punya hajat baca sholawat. Sholawat apa saja? Tapi memang kata ulama yang paling hebat itu ya sholawat nariyah. Sudah mujarrobat, banyak ulama para wali yang mengamalkan baca sholawat nariyah. Alhamdulillah hajatnya terkabul ya di Jabal Allah. Ya. Berkat sholawat nariyah ya. Yang mengarang wali Syekh Ibrahim itu wali. Kita kata tadi al-waliyu al-kutub al-kabir. Ya. Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Ali At-Tazi. Baik. Nah, di sini ada khasiatnya kalau dibaca 41 apa ya, dibaca 31 apa ya. Kalau 31 kalau suka mengamalkan setiap hari 313 itu katanya untuk bisa melihat itu bisa mukasyafah. Kalau ingin jadi ya pengen bisa melihat sesuatu ya atau jadi dukun. Jadi dukun. Tapi janganlah jadi dukun ya. Yang disebutkan di sini ya. Wa man dawama ala qiraati kulli yaumin bi adadil mursalin. Siapa yang membaca setiap hari dengan jumlah para rasul. Rasul ya. Rasul itu kan ada 313. Yang wajib kita tahu 25 ya. Yang lainnya kita tak wajib seperti rasul, seperti Samuel itu ada ya. Itu juga rasul. Dan seterusnya ada Herzikil dan seterusnya. Kalau Nabi ada 124.000. Nah, siapa yang baca dengan jumlah rasul, likashfil asrar, untuk bisa mukasyafah, menyingkap hal-hal yang secret, yang rahasia, asrar. Fa innahu yara kulla syai'in yuridu, dia bisa melihat segala sesuatu yang dia inginkan. Bisa baca orang. Kamu kesini nak bunuh saya, itu tahu dia. Kamu nak kesini nak cari sarapan, tahu sarapan, mencari makan, tahu dia. Dia tahu isi hati orang, pikiran orang tahu. Itu kalau mengamalkan 313. Siapa yang mencuri? Tahu dia. Ini orangnya kayak gini. Kan polisi juga ada polisi yang bisa ya. Ciri-cirinya siapa? Ini orangnya nih. Nah, dalam ilmu wali juga ada ya. Orang yang bisa membaca ya, mukasyafah namanya mukasyafah. Allah membuka hijab ya. Yukashif hijabahu. Dibuka oleh Allah. Bisa tahu. Nabi Muhammad tuh bisa melihat orang di belakangnya. Nabi Muhammad tuh. Siapa yang Allah mukasyafah. Jadi Nabi Muhammad tuh bilang, Nabi Muhammad SAW, saya itu bisa melihat kalian sebagaimana saya melihat depan. Jadi Nabi Muhammad di belakangnya tahu. Allah yang ngasih tahu. Namanya itu mukasyafah. Allah. La ilaha illallah. Ya, kalau itu nubuah ya, nubuah. Kalau setelah Nabi namanya wilayah. Nabi diantaranya mukasyafah, Allah kasih Turki, Istanbul itu akan difutuh oleh pasukan Islam. Ya, Nabi itu. La tuftahannal Konstantiniyah. Fala ni'mal amiruha wa la ni'mal jaishu dalikal jaish. Ya. Kata Nabi Konstantin, ya, Konstantin. Ya. Bizantium, ya. Ibu kotanya itu sekarang itu Istanbul. Dulu Islambul namanya. Islambul artinya Madinah, kota Islam. Jadi Istanbul sekarang. Kata Nabi pasti akan dibuka, dan sebaik-baik yang bisa membuka itu, yang bisa mengalahkan itu sebaik-baik pemimpin. Falana mal amiru walil jaysh, dan pasukan terbaik itu pesan itu. Jadi pasukannya itu semua orang soleh semua itu. Muhammad Al-Fatih itu masih muda. Umur 21. Ini umur berapa? Udah lewat sudah. Umur 21 hebat masih sudah bisa buka Istanbul. Muhammad Fatih.
Al-Fatih. Subhanallah. Pasukannya Masya Allah. Sholat, tidak ada yang tinggal sholat 5 waktu. Semua sholat. Sholatnya berjamaah, luar biasa. La ilaha illallah. Tak ada yang tinggal sholat tahajud. Subhanallah. Sampai disebutkan siapa yang tidak pernah tinggal sholat berjamaah, yang tidak tinggal sholat tahajud, jadi imam. Ternyata yang tak pernah tinggal itu yaitu Muhammad Al-Fatih. Jadi Imam Fatih jadi imam sebelum kemudian menyerang ya. Yuhajim Konstantinia. Subhanallah. Jadi betul kata Nabi. Jadi sebaik-baik pemimpin, zahiran wa batinan. Kuat fisik, kuat mentalnya itu pasukannya Muhammad Al-Fatih itu. Berapa kali mencoba ya, mulai zaman sahabat, pasca sahabat Umayyah itu gagal terus. Saking kuatnya itu Konstantin itu. Tapi kemudian yang bisa membuka adalah Muhammad Al-Fatih. Ya, itu namanya nubuah. Jadi Allah menyingkap Nabi Muhammad nanti, nanti Konstantin akan terbuka ya, akan dimiliki oleh Islam. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Dan seterusnya ya. Baik. Alhamdulillah. Wallahu alam bisawab. Cukup ya, menurut saya cukup. Nanti kita buka dengan sesi tanya jawab kalau ada soalan. Nah, di sini ada soalan, bisa dipersilakan. Nanti di sini bab 2 tentang wiridnya ya. Jumlahnya kenapa jumlah 444 ya. Terus ijazah dan syarahnya. Ya, syarah. Saya ngambil dari syarahnya dari Kyai Muhammad Idris Romli ya. Beliau sudah menulis dasar ya, hadis dan syarahnya tentang sholawat nariyah. Saya ambil dari sana dan saya sudah izin kepada beliau. Kemudian terkait dengan polemik ya, dengan isu-isu ya. Orang sini bilangnya isu-isu terkait nariyah. Apa betul itu yang baca syirik dan seterusnya. Ternyata ya terkait dengan tawasul bil aulia, itu masalahnya. Isunya di sana. Kemudian saya sebutkan di sini tawasul para ulama seluruh dunia ya. Syekh Imam Nawawi, para sahabat ya, Ja'far As-Shadiq, Abu Talib Al-Makki, Imam Ghazali, Imam Mirfai, bahkan Ibnu Taimiyah juga dan seterusnya. Sampai terakhir saya menyebutkan dari Habib Umar bin Hafid sebutkan di sini. Kemudian tawasul ulama Nusantara saya sebutkan. Abdul Somad Al-Palembang juga bertawasul dengan para ulia yang sudah meninggal. Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Mahfud At-Tirmasi, Syekh Khana Khalil Bangkalan, Syekh Kiai Hasyim Asy'ari dan seterusnya ya. Terusnya. Bab selanjutnya bab 5 bab 8 tentang khasiatnya. Tentang kesan orang-orang pengamal sholawat nariyah ya. Baik. Yang bab ke-9 terakhir adalah foto-foto. Foto saya waktu penelitian ya. Foto kitab An-Najmus Saqib, kota Taza, kota di Indonesia itu ada satu kota namanya kota Situbondo. Ya, kota di Jawa, ujung Jawa sebelum Banyuwangi, ya, paling timur, ujung timur. Ada kota namanya Situbondo. Nah, kota Situbondo ini disebut dengan kota sholawat nariyah karena penduduknya semuanya pengamal sholawat nariyah. Ya, kota Situbondo. Sampai kalau kita masuk gerbang ada gapura, ya, selamat datang di kota sholawat nariyah. Ada gerbangnya itu. Jadi kita masuk, selamat datang ke Negeri 9 contohnya, kota apa contohnya gitu. Kota tarekat contohnya. Ini kalau di tempat masuk kita ada itu di ya, kota selawat nariyah. Allah gerbangnya. Taib. La ilaha illallah wallahu alam bissawab. Taib. Dengan ini ya saya ijazahkan kepada yang hadirin hadirat ya ajastukum bidzikri sholatin nariyah kama ajazani syuyukhi. Qabil alhamdulillah. Ya, selanjutnya kita buka soalan saja biar kita interaktif, biar tak ngantuk juga ya. Tafadhalu alhamdulillah. Di sini ini mahasiswa semua? Tak, campur ya. Soalnya mahasiswa kalau sudah beruban. Fadal, saya Amar, fadal. Boleh saja. Tak ada efek. Walakin al-mufaddal indi
Saya prefer untuk mengamalkan yang sudah masyhur sekarang. Karena tambahan-tambahan itu juga dari para ulama, para wali juga. Dan tambahnya juga tak masalah, bagus, tak apa. Jadi tak apa. Yang kita ngamalkan yang sudah masyhur. Tambahan. Fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin, lagi tambahannya. Karim itu tambahan juga. Tak apa. Alhamdulillah. Insyaallah fi ziyadah barokah insyaallah. Ada kaidah dalam ilmu balaghah, ilmu nahwu itu ziyadatul ziyadatul mabna, ziyadatul makna. Jadi ada tambahan huruf satu, maka ke maknanya ada tambahan juga, lebih kuat. Contohnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu sama-sama mushtaq min rahima. Min rahim. Ya, ra ha mim. Rahima, rahim. Kemudian jadi rahim, ya ada tambahan ya, rahim. Ba'dal ha ada kata ya, rahim. Ada Rahman. Rahman tambahannya lebih banyak. Rahman itu ada berapa? 5. Rahman, ya. Ra, ha, mim, alif, nun. Ada 2 huruf, alif dan nun. Mana yang lebih hebat? Rahman. Kenapa? Ziyadatul mabna. Mabna itu structure. Ada tambahan 2 huruf. Nah, sedangkan rahim ada tambahan cuma 1, rahim. Rahman itu artinya yang rahmat Allah yang Maha Pengasih kepada semua. Semua. Orang kafir Allah kasih rezeki. Kasih mobil, kasih makan, kasih mata, kasih hati. Dikasih. Orang mukmin dikasih sama. Kasih mata, kasih hati, kasih mobil, kasih anak, sama. Kasih sama. Nah, kalau rahim itu hanya pada orang-orang mukmin, khususan nanti di akhirat. Nah, rahmat Allah itu hanya berlaku kepada orang yang beriman. Itu rahim. Rahim. Kalau Rahman, luas. Rahmatan lil alamin. Lidzalika alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Allah kasih rahmat bukan hanya manusia, binatang Allah kasih rahmat. Itu kata Rahman. Tumbuhan, ikan di lautan, Rahman. Rahman. Subhanallah. La ilaha illallah. Jadi seperti itu. Jadi kalau tambahan itu bagus, tak apa, bagus menurut tambahan. Kita pegang nahnu na'tamid ala hadhil qaidah, ziyadatul mabna, ziyadatul makna, ya, fi ziyadatil mabna, ziyadatul makna, ya, mabna wal makna, hakada. Wallahu alam. Ada soalan lain? Fahimtum ila hadil an, fahimtum? Fahimna. Palestum? Fahimtum? Fahimna. Palestum? Palestina. Argentum? Argentina. Argentina. Fahimtum? Fahimna, ya. Fahimtum? Fahimna. Palestum? Palestina. Allah will be free insyaallah. Boleh fungsi rahasia. Oh, dan saya pribadi, banyak sudah, tak terhitung. Di antara saya bisa ke sini. Alhamdulillah berkat Salat Naryani, masya Allah, saya bisa kemana-mana, bisa kemana-mana, ya, berkah. Alhamdulillah, hajat-hajat rezeki, alhamdulillah tak pernah putus, alhamdulillah. Akun rekening bank, ya, akun tuh, ya, rekening bank, alhamdulillah tak pernah kosong. Kalau kosong, nambah lagi. Akun bank, itu, tak pernah kosong, alhamdulillah. Alhamdulillah. Habis, tambah lagi, ada lagi terus, alhamdulillah. Mau apa ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Allah, masya Allah. Tak banyak, tapi ya cukup lah. Mau ini cukup, mau apa cukup. Alhamdulillah. 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 Dan bagi al-fakir, al-hakir, ketika sudah mengamalkan salat itu sudah tidak melihat kepada khasiat. Khasiat itu sebenarnya biar orang itu mau tertarik mengamalkan sholawat. Tapi kalau sudah kita bersolawat, kita udah lepas, sudah mau dapat apa kita nggak, bukan itu. Saya baca sholawat ya
Ya karena Nabi Muhammad. Karena Allah menyuruh kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Sallu alaih. Jadi imtisalan li amrillah. Ada ahamus syai'. Ya ahamus syai'. Tapi kan masyarakat awam itu kalau tak ada khasiat, tak ada fadilah, tak mau dia. Baca Al-Waqiah, kenapa? Biar rezeki. Baca karena rezeki, bukan karena Allah. Ini muskilah ada. Fil haqiqah hadil muskilah. Tapi orang awam kalau tak gitu, tak baca Al-Waqiah. Tak baca Yasin. Baca Yasin. Baca Al-Mulk. Biar tidak diadab di kubur. Itu ada fadilahnya. Rasul yang ngasih fadilahnya. Selamat dari adab kubur. Selamat min adabil qabr. Kalau tak gitu, tak mau baca. Tak mau ngapal. Nah, itu. Tapi kalau sudah hafal, sudah berniatkan lillahi ta'ala. Ana aqra'ul Quran lillahi ta'ala. La li ajli hadha rizqi wa la li ajli la lillahi ta'ala. Ana salat karena untuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kata kalau hari Jumat perbanyak baca salawat. Aksiru minas shalah fi yaumil Jumat. Nah, itu. Kalau fadilah, khasiat udah. Itu ngikut nanti. Ikut sudah. Allah. Alhamdulillah. Jadi itu. Tapi banyak ada orang sakit baca salawat. Alhamdulillah. Mau operasi amalia jirahiyah tak jadi ya. Alhamdulillah sembuh. Alhamdulillah. Tadi Ibu disebutkan. Alhamdulillah. Divonis sudah ya mati. Alhamdulillah. Ada di sini. Yang terbaru, yang lama nggak ada. Ada teman ya dokter sudah angkat tangan. Jadi dokter sudah menyerah. Ya, give up dokter. Divonis 3 bulan lagi. Mati. Dokter sudah angkat tangan, give up. Tapi kemudian beliau mengembang ya, alhamdulillah 3 bulan, terus 4 bulan, setahun hidup terus. Jadi mati. Allah, ada di yang terbaru ini ya. Ada. Allah. Jadi gitu ya. Itu semua dari Allah SWT. Ya kita kan cari wasilah. Wasilah berobat sudah, tapi kadang dokter tak bisa ya, give up. Ya sudah. Sholawat. Alhamdulillah. Ya, karena hidup mati punya Allah, bukan punya dokter. Gitu. Gitu. Masih banyak lah ya. Baik. Ya kalau jadi mahasiswa, ya niatnya biar Allah kasih, Allah beri ilmu yang bermanfaat. Itu yang terpenting. Ya. Ilmu bermanfaat. Apa itu yang bermanfaat? Ma huwa ilmun nafi? Ayuhat talabah. Ma huwa ilmun nafi? Al ilmun nafi yang membuat kita semakin takut kepada Allah. Itu. Kok belajar jadi profesor, doktor, tapi semakin tak sholat, semakin akhlak buruk. Nah, itu tanda-tanda. Itu ilmunya tak bermanfaat. Mahasiswa diskusi sampai malam jam 12. Tak sholat subuh. Wah, itu bukan ilmu ghairu nafi. Ilmunya tak manfaat. Yang kita cari ilmu manfaat. Makanya Nabi berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya. Semakin tinggi jabatan sampai tinggi gelar, kok semakin jauh dari Allah. Itu berarti ilmunya tak bermanfaat. Tak bermanfaat. Na'udzubillah. Semakin jauh dari Allah. Nah, kita belajar mencari ilmu semakin dekat dengan Allah, semakin baik akhlak kita, semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Itu ya. Arif. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ada lagi dari ibu-ibu? Dari talibah? Alhamdulillah. Ustadz dari mana Ustadz? Tinggal di mana? Duduk di mana? Di mana? Ampang. Ampang. Oh, dekat dari sini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Ada lagi soalan dari fadhal Ibu. Siapa nama? Latifah. Fatimah. Oh, Fatimah Zahra. Fadhal Fatimah Zahra. Kalau kita baca salawat Nabi tanpa ada bilangan. Baca di jalan Iya. banyaknya. Apakah fadilahnya kurang dari di bilangan atau nggak usah bilangan banyak-banyak, tidak dihitung gitu gimana? Iya. Kalau menurut para ulama harus ada bilangannya. Iya. Tapi tanpa bilangan tak apa. Tak apa, baca aja.
Tapi ada khasiatnya? Oh, tak ada. Maksudnya khasiat yang ada ulama sebut. Ya khasiatnya mungkin ya dapat pahala pasti. Ya, man shalla alayya sholatan wahidah, sallallahu alaihi biha asyra. Allah balas 10. Salat apa saja. Ya. Maksudnya kalau baca 1010 ya dikali 10. Nah, itu. Nah, tapi kata ulama ya tadi kalau ingin tadi ya, bisa mukasyafat 313. Kalau hajat besar, punya hajat besar 4444 itu. Itu mujarrobat dicoba ya. Sudah coba. Tapi kalau mau baca aja saya sudah tidak mau terikat dengan jumlah bilangan ya. Oh, tak apa. Tak apa. Ya, bagus. Daripada ya ghibah ya bener salawat. Ya. Daripada ya diam ya udah baca salawat bagus. Apa. Tapi kalau fadilah ya harus ada bilangan, ada hadnya berapa ya. Taib. Biar istiqomah berapa ya, istiqomah. Kalau tanpa bilangan tak bisa istiqomah. Kalau istiqomah harus ada jelas ya, batasnya ada jelas. Barirnya harus jelas berapa sampai berapa. Ya 100 kah, 41 kah ya, gitu. Tapi kalau sekedar biar tidak ghibah, biar tidak ini ya, sambil lalu istilahnya. Itu boleh. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Baik. Alhamdulillah. Nah, di sini juga ada sanadnya. Nah, di buku lama tak ada itu sanad sampai ke muallif. Di sini ada. Nah, sanad ini saya dapat dari guru kita, yaitu Syekh kita, Syekh Datuk Dr. Muhammad Aiman Al-Kiti. Ya, beliau pernah mendapatkan dari gurunya, namanya Gus Mahu namanya. Ya, ketika beliau belajar di Jawa, di Kediri. Ya. Nah, di sana tak ada. Ya, di sana cuma sanadnya mungqati. Ya, mungqati terputus, jadi langsung loncat ya. Langsung loncat. Nah, yang ini di sini ada, nanti bisa lihat di sini. Nah, Syekh Yasin Al-Fadani. Jadi sambungnya dari Syekh Yasin Al-Fadani. Halaman 57. Nah, ini salawatnya nih, saya bacakan ya. Nanti ini saya ijazahkan ke antum semuanya. Ini dari Datuk Dr. Aiman. Al-ijazah bisalah an-nariyah aw taziyah aw tafrijiyah. Indakum tafrijiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin kama yastahiqu rabbuna wa yuhibbu wa yarda wa yukafi jami'a ni'amihi al-mustaqbalah wa yuwafi ma madha. Wa asyhadu an la ilaha illallahul malikul halim. Wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-harisu ala ummati ar-rauful bil mu'minir rahim. Wa azka salati wa azka salami alaihi wa ala alihi wa sahabati salatan wa salaman ta'umu bihima jami'a ummati amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa taslima. Surat Al-Ahzab 56 ya. Wa ruwiya anna Rasulullah sallallahu qala man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyara rawahu Muslim. Fa alla fa katsirun min ulama ahli sunnah wal jamaah siyagon min salatin nabi alaihi wasallam. Wa min ajalliha wa ashhariha warban wa syarqan as-salatu at-tafrijiyah awit taziyah wa qad tuqra'u bin nariyah fil masyriq ahyanan li Syekh al-Wali Shalih Ibrahim bin Muhammad bin Al-Tazi rahimahullah wa sighatuhu al-masyhur Allahumma shalli salatan kamilah sallam salaman ta'ala ala sayyidina Muhammadin tanhallu bil luqad wa tanfarij bil qurb wa bil hawaij wa bil ghaib wa husnul khawatim wa sulul ghamam bi ajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadil ma'lumi lak intaha wastinadan ila qali ibn Mubarak radhiyallahu anhu al-isnadu minad din wa laula al-isnad laqala man syaa ma syaa sahih Muslim fa awaddu an urwiya sanadi hadis shalah. Ini kata Sidi Datuk Aiman ini. Saya ambil dari beliau. Fa'awaddu, saya ingin meriwayatkan sanad saya. Dia punya sanad beliau, saya ambil dari beliau. Jadi ambil dari beliau, jangan dari saya. Tapi tahu apa dari saya. Ya. An urwiya sanadi hadis shalah al-mubarakah muttasil ila sahibiha rahimahullah. Walastu illa rajan husulal khair. Saya menyampaikan sanad ini tidak mengharap apa-apa kecuali mengharapkan kebaikan. Ya, lastu illa rojan husulal khair wal barakah bittisali sanad dengan sampainya sambung ini kepada mualifnya. Wali annahu min khasai hadil ummah karena sanad ini adalah kekhususan umat Nabi Muhammad. Di Injil tak ada sanad, di Taurat tak ada sanad. Kalau bapak ketemu orang Nasrani tanya, mana sanad kamu Injil sampai ke Nabi Isa? Tak ada, tak akan nemu. Taurat mana sanadnya sampai Nabi Musa? Tak ada, tak ada. Ada, dan mereka tak punya sanad. Yang punya sanad itu umat Muhammad punya sanad.
Jangankan awal Al-Quran wajib, sanad mutawatir Al-Quran. Sahih Bukhari, sampai Imam Bukhari, sampai Rasulullah, Jibril sampai Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sanad. Kalau tak ada sanad, siapa sanadnya? Gurunya setan. Saya gurunya Google. Google gurunya. Dari Google, dari mana? AI itu, Syekh AI kan, itu AI. Artificial Intelligence itu. Mana gurunya? Kadang salah ya itu. Tanya kadang salah ya. Bahaya kalau gurunya AI. Bikin makalah AI, AI nggak punya sanad. Sanadnya orang Yahudi itu, orang yang punya AI kan Yahudi Google. Kalau kita punya sanad, beragama harus punya sanad. Siapa guru tauhidnya? Kalau gurunya orang Wahabi bin Bas dan seterusnya. Utsaimin terusnya. Abdul Wahab, Tazi. Kalau ada Albani, harus ada sanadnya, harus gurunya. Baik. Wa qultu, kata Datuk ini, ajazani anal fakir. Ya ini dari saya ya. Karena saya dapat dari Ustaz Aiman. Saya sebutkan ajazani, telah mengajazkan kepada saya anal fakir, saya yang fakir ini, ila fi rabbitillah, kepada ampunan Tuhannya, Alfian Iqbal Zazwan Al-Asy'ari Asy-Syafi'i Al-Indonesia Al-Maghribi Syaihi Al-Qiyah Jauhar Nehru. Sebenarnya saya dapat dari Syekh Aiman ya. Syekh Aiman dapat dari gurunya Jauhar Nehru atau Gus Mahu. Gus ini panggilan ya, putra ulama ya, Gus. Nama aslinya Jauhar Nehru ya. Bin Al-Alama Zamroji ya. Ini gurunya Syekh Aiman ini juga. Ya, Kiai Zamroji. Al-Kencongi Al-Indonesia. Iqamatan wa mautinan al-Asy'ari aqidatan asy-Syafi'i madhaban al-Qadiri wa Naqsyabandi tariqatan. Jadi dari tariqahnya Qadiriyah Naqsyabandiyah. Bis salatin nariyah awil mausuma bis salat taziyah awil tafrijiyah. Baik, sabah al-khamis al-sa'a. Nah, ini saya kasih. Kalau sekarang ya berarti tanggal berapa sekarang? Tanggal 7. 8 Agustus 2025. Saya jazakan ke antum semua ya. Dari Datuk Aiman dari Kiai Jauhar Nehru, dari ayahnya Kiai Zamroji dari gurunya ya Syekh Yasin Al-Fadani. Ya, Syekh Yasin Al-Fadani. Ya. Syekh Yasin Al-Fadani dari siapa? Dari gurunya Muhammad Ali bin Husain bin Ibrahim Al-Maliki. Dari siapa? Dari gurunya Muhammad bin Ibrahim Abul Khid Ad-Dimyati Al-Madinah Syafi'i. Dari siapa? Dari gurunya Muhammad Saleh Ar-Radwi. Dari gurunya siapa? Rafiuddin Al-Kandahari. Dari gurunya siapa? Muhammad bin Abdul Al-Maghribi Sumal Madani. Dari gurunya lagi Abdullah bin Salim Al-Basri Al-Makki Asy-Syafi'i. Dari gurunya Muhammad bin Sulaiman Ar-Raudani Al-Fasi Al-Makki. Dari gurunya Abi Usman Muhammad Sa'id bin Ibrahim Qadur Al-Jazairi. Dari gurunya Abi Usman Sa'id bin Ahmad At-Tilimsani Al-Maqarri. Dari gurunya dari gurunya lagi siapa? Al-Walil Kamil Abil Abbas Ahmad bin Haji Al-Wahrani. Dari Wahran itu di Aljazair. Beliau dari siapa? Dari Shahibus Taziyah, yaitu Syekhul Islam Al-Wali Saleh Abi Ishaq. Ya. Tadi Abi Salim atau Abi Ishaq, dia punya dua kunyah, Abu Salim atau Abi Ishaq. Yaitu Ibrahim bin Muhammad bin Ali At-Tazi. Itu sambung ini. Jadi ada 13. Ya, kalau di sana mungkotik sanadnya. Dari Kiai Rizki Zulkarnain, Kiai Betawi. Allah yarhamu dal marhum. Dia punya sanad tapi mungkotik. Kalau ini muttasil. Yang mutasil. Baik. Wa aqulu qad ajastu biha jami' ahli asri wa zamani mimman arada tarwaya anni wal amal biha. Wa usi nafsi wa iyyakum jami'an wa iyyakunna bi taqwallahi ta'ala fi ilmi wal amal wa fi sirri wal alan wa bi tarkil fawahish ma dhahara minhu wa batan wa bi tamassuk bil manhaj al-asy'ari fil i'tiqad wa bi madhhab ilmu asy-syafi'i fil fiqh wa bi tariqati min at-turuq as-sufiyah as-sunniyah kama arsyadaha al-imamani al-Junaidi wal Ghazali. Suhat hadil jaza insyaallah taala wa anal faqir rabbi taala Alfian Iqbal Zahasfan Al-Asy'ari Asy-Syafi'i Al-Indonesia Al-Maghribi. Ya, saya kasihkan ke antum semuanya. Ini insyaallah ini sanad yang muttasil sampai ke muallif. Wallahu alam. Begitu. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Fadhal, kalau ada soalan lagi. Fadhal, Amar. Sebelum ini Imam Sanusi antara murid Syekh Ibrahim Al-Tazi. Iya. Ada sanad yang daripada Imam Sanusi untuk selawat. Gimana? Ait soal. Sanad tadi satu sanad. Selawat dari Syekh Ibrahim. Cuma ada tak yang
hanya untuk tahu kalau ada sanad yang bersama Imam Sanusi daripada Syekh Ibrahim selawat dari yang Kalau sanadnya Imam Sanusi tak ada. Tak ada. Ya, jadi Syekh Abdullah Al-Ghumari yang mengatakan ya wa qala bi anna Imam Sanusi ya akhadat tariq an Imam Ibrahim At-Tazi. Jadi ngambil tariqahnya dari Syekh Ibrahim. Tapi dari Imam Sanusi ke bawahnya tak ada saya. Tak ada. Jadi ini informasi dari Syekh Abdullah Al-Ghumari. Jadi Imam Sanusi itu murid tariqahnya ngambil ke Syekh Ibrahim. Nah, Syekh Ibrahim ini adalah sahib atau mu'alif salat an-nariyah. Gitu. Wallahu alam, tak tahu. Tak ada. Kamu carilah, Umar. ada ke di mana-mana mu'alafat Imam Sanusi itu dinukilkan kalam gurunya Syekh Ibrahim? Tak tahu saya. Tanya ke Datuk nanti. Alhamdulillah. Orang yang hebat itu bisa melahirkan orang yang hebat. Tokoh itu dianggap tokoh, ya, itu kalau bisa melahirkan, bisa memproduce, ya, tokoh. Itu baru tokoh. Kalau cuma pintar sendiri itu banyak orang pintar sendiri yang macam itu bukan tokoh. Tokoh itu bisa melahirkan tokoh. Orang besar itu bisa melahirkan tokoh. Di mana-mana tokoh itu pasti punya melahirkan tokoh. Itu bermanfaat kepada orang lain. Jadi kalau ingin jadi tokoh harus bermanfaat kepada orang lain. Nah, murid-murid itu jadikan orang yang hebat seperti Anda atau lebih hebat dari Anda. Ada di Jawa itu namanya tokoh hebat namanya Maimun Zubair, Kiai Haji Maimun Zubair. Banyak yang jadi tokoh, di antaranya yang viral sekarang adalah Gus Baha. Nah, Gus Baha. Kalau ngaji dia pakai bahasa Jawa dia. Bahasa Jawa dia. Oh, dia luar biasa dia. Dia tak pernah keluar negeri dia, tak pernah antar bangsa, tak pernah dia. Dia belajar di Indonesia aja. Cuma dia kalau belajar itu kadang nulis risalah, message. Nulis pakai kertas, dikirim ke Syekh Said Ramadan Al-Buti, kirim ke Syekh di Mesir itu. Dia bertanya, punya soalan dia tanya dari surat. Jadi belajar itu abror risalah. Darasa ala yadil masyayikh fil kharij abror risalah, tulis dia. Kirim. Karena tak bisa ketemu, ya kirim. Zaman dulu. Nah, sekarang sudah ada WhatsApp, ada Facebook, ada kan bisa inbox ya, sekarang lebih mudah sekarang. Malah tak ada tuh orang kayak gitu tuh ya. Atau tanya langsung itu ada. Bagus banget, tanya dulu pakai risalah sebelum ada ya sebelum ada tuh ya, Facebook atau dan seterusnya lah. Belum ada email, sekarang udah ada email gitu kan, mudah. Belajar kemana-mana bisa sekarang. Ada YouTube sekarang bisa. Kita mau belajar sama siapa? Sekarang ada sudah. Syekh Al-Juma punya YouTube-nya. Syekh Yusril Jibr punya. Tinggal kita. Syekh Said Kamali, wah ada. Al-Maghribi. Cuma tinggal kita meluangkan waktu untuk belajar, mendengarkan itu aja. Artinya apa? Artinya mana yang lebih baik, belajar di dalam atau di luar? Di dalam negeri atau di luar negeri? Tergantung, semuanya depend on individu. Kita belajar di Malaysia aja, tapi kalau kita rajin, ini lebih hebat dari orang yang di Mesir. Di Mesir tapi dia main PS aja, tahu PS? Main PS, kerja jalan-jalan itu, ya jalan-jalan itu apa pusing-pusing gitu kan? Ketemu sama Malaysia, ngomong Malaysia, tahu bahasa Arab. Kita pulang-pulang tak bisa bahasa Arab. Iya Pak ya? Iya, tapi di sini antum, ya. Terus mumarosah, ya. Ketemu orang Arab baca bahasa Arab, ya, mumarosah. Wah, hebat. Banyak orang alumni Al-Azhar, alumni Maroko pulang tak bisa bahasa Arab. Banyak. Kenapa? Di sana dia di Mesir kumpul sama, duduk sama orang Malaysia sama. Orang Malaysia. Itu. Ada dulu di Indonesia itu orang Jawa. Sampai di Mesir duduk sama orang Aceh. Nah, bicara akhirnya pulang pintar bahasa Aceh. Bahasa Arab tak tahu. Hanya musibah. Mestinya duduk sama orang Mesir, mesti cari orang. Mungkin ada pelajar dari mana? Dari Maroko, ada pelajar dari Afrika. Wah, Afrika itu bagus-bagus bahasa Arabnya. Bagus orang Afrika itu. Dari Senegal, dari Guinea. Nah, itu. Wah, cakaplah bahasa Arab sama mereka. Ahlan wa sahlan. Uncle. Waalaikumsalam. Ini Uncle Somad. Gimana kabar? Sehat, tafadhol. Tal.
Alhamdulillah. Apa kabar? Sehat? Lama tak jumpa doktor. Alhamdulillah. Iya lama, Masya Allah. Rindu lah. InsyaAllah. Nanti kita jumpa di madrasah saya. Insya Allah, insya Allah. Tafadhal. Tafadhal. Idan ana usajji'ukum ya, khususan li talabah. Ya, usajji'ukum. Jadi jangan minder, jadi takut jadi belajar di dalam negeri ya, dalam negeri di. Yang penting mujid sungguh-sungguh. Insya Allah jadi orang hebat. Ya. Wallahu alam. Alhamdulillah. Apa kabar, Uncle? Bikhair ya? Ailah bikhair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rambut udah pada putih semua rambut tuh. Rambut udah putih semua. Alhamdulillah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dokter makin muda. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wajahnya muda, tapi umur sudah 42 ini. Ada udah 42 saya. Awet muda. Saya lahir 83. Nah, baca salat naria lah. Biar awet muda. Naria. Mau salawat, insyaallah. Salawat itu adem, mengademkan, ibaratnya air conditioner. Ya, salawat itu mendinginkan. Ya, dingin salawat itu. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Sudah pada hafal semua salat naria di sini hafal? Coba dibaca ya. Gimana? Di Indonesia itu kita baca bersama-sama ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Sekali lagi, Allahumma ala sayyidina Muhammadin alladhi wa yustasqal wa sahbihi lamhatin wa kalau di Maroko ada langgam, nada khusus Maroko, lebih syahdu, lebih adem ya, cooler dan barusan ya. Nah, dengerin dulu nanti bareng sama saya. Ini orang Maroko kalau baca seperti ini. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi
تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Masya Allah. Bisa? Tak bisa? Ayo sama-sama ya, saya. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu bi wajhihil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafas bi'adadi kulli ma'lumin lak. Ada di YouTube itu, cari di YouTube ya, ada itu, atau cari YouTube saya aja, itu ada banyak di YouTube saya itu dah. Banyak, bedah buku di mana-mana banyak tuh. Kalimantan, di Madura, di Palembang banyak. Jadi Indonesia ini, Malaysia itu mengamal salat nariyah, selawat tafrijiyah. Ada satu lagi nada generasi Gen Z. Gen Z itu generasi Z. Ada tuh. Nadanya tuh anak muda. Allahumma sholli sholatan. Nah, anak muda. Kamilatan wassalim salaman. Oh, anak muda ya gitu. Taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu Allah biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Suara saya bagus, gak bagus ya? Mohon maaf lah. Ya itu apa adanya lah ya. Ada yang bagus di YouTube itu ada, ya cari aja. Sonaria itu ya. Allah, itu generasi Z itu, Gen Z ya. Gen Z bilangnya, subhanallah. Tahu kalau di Malaysia ada lagu khusus, tak ada? Gimana di Malaysia? Yang pertama ya sama itu yang famous yang pertama. Di Madura ada itu, saya tak apa bisa tapi. Madura itu punya lagu nada khusus Sonaria. Jadi kalau ada acara itu sampai 15.000 orang tuh datang. 15.000 orang datang. Setiap malam purnama. Nah, teman saya yang jadi pemimpinnya, jadi ketuanya. Roisnya teman saya, almarhum, baru meninggal 3 bulan yang lalu. Masih muda seperti saya, ya lebih tua 3 tahun dari saya. Lebih tua. Jadi kalau setiap bulan sekali, di tanggal purnama, tanggal 15 Hijriah setiap bulannya ya, Ayyamul Bait. Ya kumpul, datang tuh sampai 15 orang di lapangan gitu. Jadi baca-baca sonaria, disingkat jadi sonar solawat naria. Ya, 15 orang gitu, 15.000, subhanallah. Nah dia punya langgam sendiri dia tuh. Jadi aja di YouTube, sonar itu tuh keluar. Sonar, solawat naria itu. Jadi dia pakai
kayak bonang kayak gending gitu, ding 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 gitu baca itu. Versi orang Madura. Tahu Madura? Banyak orang Madura di Malaysia ini. Madura itu. Subhanallah. Alhamdulillah selengkapnya. Itu ya. Alhamdulillah. Cukup ya? Ada Ustaz sudah ada Uncle Somani datang mau jemput saya. He will take me to his ma'had. Insyaallah. After Jumatan I will teach about Sunaria in his college, his ma'had. Insyaallah. Alhamdulillah. Cukup dari, ada lagi pertanyaan? Ada, alhamdulillah. Nah ini nanti yang butuh buku saya, nanti ordernya ke Datuk Aiman. Nanti saya kirim ke Datuk Aiman. Ya. Saya bawa cuma sedikit, bawa 10 buat hadiah-hadiah tadi. Ke Mufti 9, ke ada Datuk. Tinggal 4, nanti saya bawa besok ke Singapura. Saya besok ke Singapura, besok pagi. Ya, buat teman-teman buat di Singapura nanti. Nah ini 2, ini hadiah untuk matan. Ya, kalau mau baca nanti baca di sini di matan ya. Kalau mau punya order ke Datuk Aiman kalau punya. Ini yang terbaru. Ya cukup? Ya, jadi saya akhiri. Sekali lagi terima kasih. Kita tutup majelis kita dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.